Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Rahmalia dari Prodi Manajemen NIM C011935. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis yang dibimbing oleh Bu Mreh Rahayu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bab 1 dan bab 3. Yang pertama, bab 1, yaitu memahami komunikasi bisnis. Dalam media komunikasi bisnis itu ada dua media, yaitu media elektronik dan media non-elektronik. Media elektronik meliputi audio visual atau TV, intercom, internet, telepon biasa atau telepon genggam. Media non-elektronik melalui bahasa isyarat, surat menyurat, surat kabar atau koran, majalah, dan tabloid, antara lain TV, HP, radio, dan internet. Nah, pengertian komunikasi bisnis itu sendiri adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencangkup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal dan non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia praktisi komunikasi dikenal dengan komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan bahasa yang mudah dipahami, seperti komunikasi antar keluarga, antara tetangga, antara teman, rekan kerja, atau karyawan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi lintas budaya, yakni komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang memiliki budaya berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal, seperti komunikasi antar daerah, wilayah, maupun negara. Bentuk dasar komunikasi ada dua, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis atau lisan. Komunikasi ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi sehingga penyampaian pesan bisnis dapat tercapai dengan baik, seperti membuat atau mengirim surat kontrak kerja, penolakan kerja, surat teguran kepada pihak lain. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi melalui ekspresi wajah atau bahasa tubuh untuk menerangkan pesan yang akan disampaikan. Macam-macam bentuk komunikasi verbal yaitu berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah melalui gerakan tubuh atau bahasa tubuh seperti menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan, sehingga orang dapat menyimpulkan perasaan sedih ataupun marah dan senang. Komunikasi nonverbal ini memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit dipahami dan bersifat spontan. Komunikasi verbal memiliki tujuan, yakni menyediakan atau memberikan informasi, mengekspresikan suatu emosi, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, dan mengembangkan pesan-pesan verbal. Komunikasi sendiri ada 6 tahap. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, atau mempunyai persepsi yang berbeda. Pengirim harus menyampaikan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain, dan mungkin akan ditafsirkan secara berbeda oleh orang lain karena memiliki kesan yang tidak serupa. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Artinya, sebagai contoh, orang timur menunjukkan sikap menolak dengan bahasa yang tidak langsung atau menggunakan bahasa penghalus. Nah, sedangkan orang dahulu itu menggunakan kalimat pembuka, baru dia menyatakan sikap penolakan tersebut. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan dapat menggunakan berbagai media komunikasi atau media tulisan atau lisan agar mudah dipahami pihak lain. Yang keempat, penerima pesan menerima pesan. Sebagai contoh, jika seorang menyampaikan pesan pidato, maka kita sebagai audiens harus mendengar apa yang dikatakan dan memahami pesan yang disampaikan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Pengirim pesan menyampaikan pesan harus mudah dimengerti dan dipahami sehingga agar penerima pesan memahami isi pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke pengirim. Setelah
penerima memahami pesan, maka akan ada umpan balik dalam komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Di dalam kegiatan komunikasi pastinya ada kendala atau muncul kesalahpahaman. Di antaranya yang pertama, masalah dalam mengemban pesan, seperti munculnya keraguan dalam menulis isi pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan, yaitu adanya faktor fisik seperti kendala dalam lampu penerangan yang tiba-tiba padam. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan, seperti lampu yang kurang terang. Itu juga akan menjadi kendala seseorang dalam mengirim pesan. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan. Itu disebabkan adanya perbedaan latar belakang dari asal-usul daerah, budaya, usia, maupun kemampuan menyerap informasi maupun situasi yang berbeda. Dari kesalahpahaman komunikasi tersebut, kita dapat memperbaiki informasi dengan cara yang pertama, persepsi, di mana komunikator harus cerdas dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, ketepatan, yaitu persamaan kerangka pikir yang jelas antara komunikator dengan audiens. Yang ketiga, kredibilitas, yaitu pesan yang disampaikan harus akurat. Yang keempat, pengendalian, yaitu tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Yang kelima, keharmonisan. Di sini komunikator harus bisa menjaga, menghormati, dan memberikan pesan yang baik. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu komunikasi dalam organisasi. Nah, hubungan komunikasi adalah mentransfer pesan-pesan dari pengirim ke penerima pesan. Komunikasi dalam organisasi memiliki fungsi, di antaranya memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi dan membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Dalam komunikasi organisasi itu memiliki peran manajerial. Yang pertama, peran antar pribadi seperti tokoh figur, pemimpin, penghubung. Yang kedua, peran informasial, yaitu monitoring, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga, peran keputusan, yaitu sebagai wirausaha, pemecah masalah, pengalokasi sumber daya, dan negosiasi. Di dalam komunikasi dalam organisasi itu terdapat kegiatan pertukaran informasi yang memiliki fungsi antara lain memungkinkan orang-orang saling bertukar informasi, sehingga antara orang satu dengan orang lainnya itu akan menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya, komunikasi membantu menghubungkan antara kelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Selanjutnya adalah kegiatan organisasi dalam pertukaran informasi, antara lain menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja yang mencangkup biaya penjualan, pangsa pasar, produktivitas, tingkat perputaran karyawan, dan tingkat persediaan yang ada, merekrut dan mengembangkan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, yaitu menyampaikan laporan perkembangan perusahaan dengan pihak lain. Itu kan memerlukan komunikasi yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi, sehingga antara pihak satu dengan pihak yang lainnya akan menjalankan komunikasi yang baik. Selanjutnya, memproduksi produk. Dalam hal ini memerlukan komunikasi yang baik antara manajer dengan karyawan, antara karyawan satu dengan yang lain, antara bagian pemasaran dengan para pelanggan, sehingga adanya komunikasi yang baik antara karyawan dengan pelanggan, maka komunikasi dalam organisasi itu akan berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya, berinteraksi dengan peraturan yang ada. Misalnya, ada peraturan yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan kerja. Nah, kegiatan tersebut kan memerlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya adalah pola komunikasi. Secara umum, pola komunikasi dibedakan menjadi dua saluran.
Yang pertama, saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non-formal. Saluran komunikasi formal antara lain komunikasi dari atas ke bawah, terkait dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Seorang manajer dalam jalur ini memiliki tujuan untuk mengarahkan, mengkoordinasi, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah, sehingga terbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahannya. Maka, perlu menggunakan bahasa yang sama, sederhana, dan mudah dipahami. Sebagai contoh, informasi yang berasal dari manajer umum disampaikan ke manajer produksi, kemudian ke bagian pabrik, selanjutnya baru sampai ke karyawan. Komunikasi dari atas ke bawah dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah komunikasi dari bawah ke atas. Di alur ini, informasi berasal dari bawahan menuju ke atasan. Informasi mula-mula berasal dari para karyawan, selanjutnya disampaikan ke bagian pabrik, lalu ke manajer produksi, dan akhirnya ke manajer umum. Untuk mencapai keberhasilan dalam komunikasi dari bawah ke atas ini, para manajer harus memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap para bawahannya untuk mencapai keberhasilan dalam komunikasi tersebut. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Dalam komunikasi ini terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam satu organisasi yang bertujuan untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan yang sejajar. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi antara manajer pemasaran dengan manajer produksi atau manajer produksi dengan manajer keuangan. Komunikasi diagonal yaitu komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian publik, antara manajer produksi dengan bagian promosi, antara manajer produksi dengan bagian akuntansi, dan antara manajer keuangan dengan bagian penelitian. Dalam komunikasi yang dilakukan dalam organisasi kan pastinya mengalami keterbatasan atau kekurangan komunikasi formal, seperti sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, yaitu banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi dengan manajer puncak secara langsung. Di dalam komunikasi dalam organisasi itu terdapat saluran komunikasi informal, yaitu orang-orang yang ada dalam satu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan. Komunikasi secara luas, seperti mengobrol dan menonton TV dengan keluarga. Maksudnya adalah cara mengelola komunikasi dalam organisasi. Itu melalui penanganan pesan-pesan rutin seperti mengurangi jumlah pesan, instruksi yang jelas, mendelegasikan tanggung jawab, dan melatih petugas. Selanjutnya adanya penanganan krisis ekonomi. Yang pertama adalah menyiapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan krisis. Yang kedua, usahakan manajemen puncak segera bertindak pada krisis yang terjadi. Yang ketiga, ciptakanlah sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan. Yang keempat, ceritakanlah suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Selanjutnya, menunjukkan keseriusan perusahaan melalui tindakan yang nyata. Selanjutnya adalah cara meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu seperti mengadakan kegiatan membaca, mendengar, percakapannya menarik, wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan berprestasi, ataupun dengan menulis surat memo dan laporan. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.